Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisia Amaria Marifa dari PGSD 01 NPM 205400016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian apa dari kurikulum tersebut. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun penyusunan perangkat mata pelajaran itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerjanya. Salah satu fungsi kurikulum yaitu sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum itu juga memiliki beberapa komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Adapun komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jadi harus semuanya ada, tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada, maka tidak akan berjalan sebagai semestinya, tidak akan berjalan secara optimal sesuai yang diinginkan. Adapun ada macam-macam komponen, ada 5. Ada juga yang mengatakan para ahli itu ada 4, ada yang 5. Namun intinya itu sama saja. Yang pertama itu komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi, yang ketiga adalah komponen media atau sarana dan prasarana, keempat komponen strategi, dan kelima komponen proses belajar mengajar. Adapun pengertian dari komponen tujuan yaitu komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai dari melaksanakan kurikulum. Karena sesuatu hal yang sudah ditetapkan itu pasti ada tujuannya. Sama halnya dengan kurikulum. Kurikulum juga ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk mencapai target pada sesuatu yang sudah direncanakan. Dan komponen tujuan itu dijadikan arah atau acuan pada segala kegiatan yang ada di pendidikan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari beberapa jauh dan berapa banyaknya pencapaian tujuan tersebut. Maka dari itu, dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Karena berhasil atau tidaknya kurikulum itu jika dia mau mengikuti target-target yang ada yang sudah direncanakan. Untuk selanjutnya yaitu komponen isi. Adapun komponen isi atau materi pelajaran merupakan sesuatu yang direncanakan yang gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, isi atau materi yang dimaksud itu adalah mata pelajaran. Isi program kurikulum juga bisa dikatakan sebagai sesuatu atau segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didiknya dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Jadi komponen isi itu disesuaikan dengan jenisnya, jenjangnya. Kalau SD ya jenjangnya untuk SD, kalau SMK ya jenjangnya untuk SMK, yang mempunyai sama-sama mempunyai tujuan yaitu demi berhasilnya suatu pendidikan. Yang selanjutnya adalah komponen media. Komponen media merupakan sarana perantara dalam proses belajar mengajar. Media atau sarana dan prasarana merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi media itu tujuannya sebagai alat bantu, sebagai sarana prasarana dalam memudahkan
untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum yang tujuannya untuk memahamkan anak. Yang selanjutnya adalah komponen strategi. Komponen strategi dalam pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dan siswa, yang tujuannya itu agar pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sehingga strategi pembelajaran itu mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dan juga komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang namanya strategi itu adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk melakukan dalam pembelajaran, sehingga dengan metode atau cara tersebut bisa mencapai pada suatu perencanaan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah komponen proses belajar mengajar. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan antara dengan satu yang lainnya. Dalam sebuah proses pendidikan, belajar merupakan segala tindakan yang dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima isi, materi, atau hal yang disampaikan. Sedangkan mengajar merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar atau penyampai informasi. Jadi belajar itu biasanya dilakukan oleh seorang siswa yang tujuannya itu untuk menerima isi, untuk menerima materi dan pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengajar yang tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Untuk bab selanjutnya adalah tentang instrumen pembelajaran. Instrumen atau yang bisa dikatakan sebagai perangkat pembelajaran adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Jadi instrumen atau perangkat pembelajaran itu tujuannya untuk sebagai alat dalam suatu proses pembelajaran yang tujuannya untuk membantu untuk menunjang dalam kegiatan tersebut sehingga bisa tercapainya pada kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Adapun macam-macam instrumen pembelajaran yaitu ada kurikulum, silabus, program tahunan atau yang dinamakan prota, program semester, RPP, modul atau bahan ajar, alat peraga, dan LKS, lembar kerja siswa. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi kurikulum itu sebagai rancangan pelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua adalah silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Jadi isinya silabus itu ya tentang rencana-rencana serta pengaturan pelaksanaan suatu pembelajaran. Yang ketiga adalah perata atau program tahunan. Rencana ini menetapkan tentang alokasi waktu dalam kurun waktu 1 tahun yang tujuannya untuk pembelajaran kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah program semester. Program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Dan isi promos ini hanya dalam kurun waktu 1 semester saja atau 6 bulan. Isinya rencana-rencana pembelajaran dalam waktu 6 bulan atau 1 semester. Selanjutnya adalah modul. Bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai usia dan tingkat pengetahuan. Modul atau bahan ajar ini tujuannya disusun adalah untuk memberi kemudahan pada siswa dalam pemahaman materi. Yang selanjutnya adalah LKS, lembar kerja siswa.
panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Selanjutnya adalah RPP. RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang selanjutnya adalah alat peraga. Alat peraga adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan pelajaran. Nah, alat peraga ini digunakan sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga antara mata pelajaran dengan alat peraga itu bisa nyambung dan tujuannya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Adapun hubungan kurikulum dengan instrumen pembelajaran, yaitu kurikulum dan instrumen pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat penting. Pendidikan sebagai wadah atau disebut juga sebagai lembaga yang menampung, di mana dalam sebuah lembaga tersebut terdapat sebuah rancangan yang terencana dan terarah yang biasa disebut kurikulum. Sehingga kurikulum dan instrumen pembelajaran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada kurikulum berarti juga harus ada instrumen pembelajaran. Tapi semua itu tidak akan terlaksana tanpa adanya realisasi. Realisasi itu didapat dengan adanya instrumen pembelajaran untuk membantu dalam pelaksanaan pelajaran yang lebih optimal. Sehingga tujuannya adanya instrumen pembelajaran dalam kurikulum itu ya untuk menunjang atau mendorong kegiatan pembelajaran yang sudah ada di dalam kurikulum tersebut, sehingga bisa mencapai pada tujuan yang telah ditentukan. Untuk itulah mengapa di dalam pendidikan itu harus ada kurikulum dan instrumen pembelajaran yang memiliki keterkaitan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jika dalam pendidikan itu tidak ada kurikulum, maka pendidikan itu juga tidak akan bisa maksimal. Atau di dalam pendidikan tersebut ada kurikulum namun tidak ada instrumen pembelajaran, maka kurikulum itu tidak bisa direalisasikan dengan secara optimal. Maka dari itu di dalam pendidikan itu harus ada kurikulum dan ada instrumen pembelajaran. Yang terakhir adalah rangkuman. Kurikulum dan instrumen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan walaupun keduanya itu memiliki kedudukan yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan instrumen pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Maka dari itu dalam kegiatan pendidikan seharusnya para pendidik itu mengetahui tentang perencanaan pembelajaran agar dapat mempermudah suatu sistem pendidikan dan dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan perencanaan pembelajaran yang matang, maka kegiatan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Jadi sebagai seorang pengajar, mereka harus mampu memahami tentang kurikulum dan instrumen pembelajaran. Dengan mereka mampu memahami antara kurikulum dan instrumen pembelajaran, maka kemungkinan besar dia akan bisa mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih maksimal, yang efisien dan efektif, sehingga mampu mencetak generasi-generasi yang unggul. Cukup sekian presentasi dari saya tentang kemajuan kurikulum dan instrumen pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.